Polisi kemudian memasuki apartemen Kroll tersebut dan menemukan anak perempuan tersebut telah terpotong-potong. Sebagian tubuhnya disimpan di dalam lemari es dan ditemukan tangannya sedang dalam proses masak. Hai semuanya, terima kasih dengan klik video ini. Balik lagi sama aku Sita Karani. Hari ini aku mau ngebahas tentang pembunuhan berantai paling sadis di dunia part 2. Sebelumnya bagi yang belum subscribe, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa dipencet tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. So, di sini aku bakalan kasih cerita lagi ke kalian, yaitu tentang pembunuhan berantai paling sadis di dunia part 2. Yang belum nonton part 1-nya buruan ditonton yang part 1 di video sebelah. Kali ini aku bakalan cerita ke kalian yang part 2-nya. Jadi jangan sampai di skip ya. Pertama, John Gearhart. John Gearhart lahir pada tanggal 24 Juli tahun 1909 dan dihukum mati pada tanggal 10 Agustus tahun 1949. Haig merupakan pembunuh berantai yang paling terkenal di Inggris dan ia dihukum atas tuduhan telah membunuh 6 orang. Dan anehnya lagi, si John ini sangat bangga dengan kejahatannya. Dia bangga menunjukkan kepada polisi dan sosial media bahwa dia telah membunuh total 9 orang. Saat melakukan pembunuhan, Haig menggunakan cairan asam sulfur untuk melarutkan tubuh para korbannya. Dan sebelum melakukan hal tersebut, si Haig ini meminta para korbannya untuk menjualkan harta-harta mereka kepada Haig. Ia percaya bahwa ia tidak akan ditangkap atau diketahui oleh polisi bahwa ia telah membunuh dengan cara menenggelamkan para korban ke dalam cairan asam sulfur tersebut. Namun, Haig terbukti secara forensik sebagai pembunuh berantai yang paling terkejam dan dia telah membunuh 9 orang dan dia dihukum mati pada tanggal 10 Agustus tahun 1949. Kedua, Jeff Iqbal Mughal. Pria asal Pakistan ini merupakan seorang pembunuh berantai mengerikan yang terkenal atas kesadisannya. Korban Iqbal kebanyakan adalah anak laki-laki. Menurut pengakuannya, dia mengaku bahwa ia telah membunuh 100 orang anak laki-laki hanya dalam waktu 18 bulan. Pada Juni tahun 1998, ia sempat ditahan karena terbukti melakukan kekerasan seksual kepada 2 anak laki-laki hanya demi uang. Setelah membayar jaminan, Iqbal keluar dari penjara dan mulai aksinya kembali membunuh anak laki-laki tersebut. Biasanya ia akan mencari anak laki-laki di pinggiran jalan, merayunya, membius, lalu memperkosa korban tersebut. Kemudian setelah itu ia akan membawanya dan memasukkan ke dalam tong yang berisikan asam hidroklorik. Lalu ia akan membuang tong tersebut ke sungai hingga tidak dapat ditemukan jejaknya oleh polisi. 3. Joachim Kroll. Joachim Kroll merupakan seorang pembunuh terkejam yang berasal dari Jerman. Kroll dituduh telah membunuh 8 pembunuhan, tetapi mengaku bahwa membunuh sebanyak 13 kali. Pada tanggal 3 Juli tahun 1976, Kroll ditahan karena terbukti telah menculik dan membunuh anak perempuan berusia 4 tahun. Polisi kemudian memasuki apartemen Kroll tersebut dan menemukan anak perempuan tersebut telah terpotong-potong. Sebagian tubuhnya disimpan di dalam lemari es dan ditemukan tangannya sedang dalam proses masak dan juga ususnya yang tersumbat dalam aliran air. Kroll kemudian meninggal karena serangan jantung pada tahun 1991 ketika di dalam penjara. 4. Dennis Rader.
Rader adalah seorang pembunuh berantai yang berasal dari Amerika yang dituduh telah melakukan pembunuhan sebanyak 10 kali. Dan pada tahun 1974 sampai 1991. Metode yang biasa ia lakukan yaitu mengikat, menyiksa lalu membunuh korban tersebut. Setelah membunuh korbannya, Rader kemudian langsung menulis surat kepada polisi dan lokal media berisikan tentang aksi kejamnya tersebut. Setelah menghilang cukup lama, Rader kembali menulis surat pada tahun 2004 yang pada akhirnya pada tahun 2005 Rader ditahan oleh polisi. Alasan mengapa Rader adalah salah satu pembunuh berantai paling sadis di dunia karena kebiasaannya yang telah menculik tidak langsung membunuh. Setelah menculik, dia akan menyiksa korban tersebut selama beberapa lama. Setelah puas, Rader akan mencekik korbannya sampai benar-benar mati, kemudian melakukan masturbasi di atas tubuh korbannya. 5. Ted Bundy. Ted Bundy lahir pada tanggal 24 November tahun 1946 dan meninggal pada tanggal 24 Januari 1989. Adalah salah satu pembunuh berantai mengerikan yang paling dikenal di sejarah USA. Dari hanya yang diketahui, Bundy telah memperkosa dan membunuh puluhan perempuan muda di Amerika Serikat antara tahun 74 sampai tahun 78. Walaupun beberapa kali telah menjadi suspek, namun ia selalu menyangkal bahwa ia bukanlah pelaku dari tindakan kriminal tersebut. Hal itu dilakukan selama beberapa dekade, namun akhirnya ia mengaku telah memperkosa, membunuh 30 korban. Walaupun demikian, polisi masih meragukan berapa banyak total korban dari Ted Bundy ini. Ciri khas Bundy adalah setelah korban diperkosa, Bundy membunuh korbannya dengan cara memukul dan mencekiknya. Bundy juga diketahui memiliki kelainan seksual yaitu nekrofilia, yaitu kelainan seksual di mana ia suka melakukan hubungan intim dengan mayat. Ted Bundy sendiri adalah salah satu pembunuh yang sadis dan kejam yang memiliki kutipan inspiratif. So, itu adalah 5 pembunuhan berantai paling sadis di dunia part 2. Jangan lupa di like lalu di share ke teman-teman kalian. Dan terima kasih banyak udah nonton video aku. And see you the next video. Bye bye.